Baik, ini adalah video kita melatih ya bagaimana membuktikan identitas dari trigonometri. Ya, jadi kita akan membuktikan identitas dari trigonometri. Sebelum itu, kita harus ingat beberapa sifat-sifat dari trigonometri, yaitu ini ya. Sifat ini identitas ganjil genapnya, jadi sinus negatif X itu sama dengan negatif sinus. Kemudian Pythagoras, identitas Pythagoras itu sinus dikuadratkan tambah cos itu sama dengan 1. Kemudian 1 tambah tangens dan seterusnya. Kemudian identitas dari double sudut ya, double angle identity. Kemudian penjumlahan, identitas penjumlahan. Kemudian ada function identitasnya. Kemudian ada penjumlahan juga identitas ya. Kalau ini kan kalau sinus X plus sinus Y, tapi kalau ini sinus X plus Y dan identitas tengah sudut. Nah, sekarang kita akan soal yang saya ambil dari buku kalkulus ya, buku kalkulus. Saya mau lihat dulu fungsi trigonometri ini ya, trigonometri. Ini ada soal-soalnya. Mungkin saya perbesar sedikit dan kita akan lihat ya, kita mau buat yang mana. Nomor 11, kita akan buktikan bahwa 1 tambah sinus Z dikali dengan 1 kurang sinus Z, itu dia sama dengan 1 per sekan Z. Ya, jadi kita mulai dari nomor 11. Soal-soalnya bisa Anda lihat di buku Parsel ya. Jadi sinus 1 tambah sinus Z dikalikan dengan 1 kurang sinus Z itu sama dengan itu ya 11A 1 tambah sinus Z kali 1 kurang sinus Z itu harus sama dengan 1 per sekan kuadrat Z ya. Oke. Kita akan buktikan ya, berarti ruas kirinya itu kita kerjakan, hasilnya harus sama dengan ruas kanan. Kita kerjakan ulang di sini, jadi saya menuliskan ulang ya. Sinus Z dikalikan dengan 1 kurang sinus Z ya. Nah, ini kan sama saja dengan 1 kurang sinus kuadrat Z. Nah, ini 1 kurang sinus kuadrat Z. Kita lihat sifat dari identitas yang ini. Sinus kuadrat Pythagoras ya. Nih. Jadi, Pythagoras mengatakan bahwa ini catatan ya. Ini saya catat bahwa sinus kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z itu kan sama dengan 1. Nah, saya bisa ganti menjadi sinus kuadrat Z itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat Z. Atau cos kuadrat Z sama dengan 1 kurang sin kuadrat Z. Dengan demikian, yang ini 1 kurang sinus, kita lihat ini rumusnya. Ya, berarti dia adalah cos
kuadrat Z. Nah, cos kuadrat Z ini kan sama saja dengan cos Z dipangkatkan 2 ya. Nah, kita lihat lagi cos Z ini sama dengan apa? Kita lihat di rumus, ada enggak yang cos Z? Nah, ini mana ya? Belum ada ya. Jadi, kalau saya tambahkan di sini, kalau tangens X itu sama dengan sinus X per cos X. Kalau kotangens itu 1 per tangensnya, berarti cos X per sinus X. Kemudian ada lagi yang 1 per sinus. 1 per sinus X. Ini namanya adalah cos X. Kosekan ya, kosekan X. Sedangkan kalau 1 per cos X, ini namanya sekan X. Ya. Nah, berarti ini kan cos X-nya, berarti dibalik aja. Berarti kalau cos X itu sama dengan 1 per sekan Z. Dipangkatkan 2. Atau dapat dituliskan sebagai 1 per sekan kuadrat Z. Sehingga kesimpulannya bahwa 1 tambah sinus Z dikalikan dengan 1 kurang sinus Z itu sama dengan 1 per sekan kuadrat Z. Oke. Bagian B. Bagian B mengatakan sekan T kurang 1 kali sekan T tambah 1 sama dengan tangens kuadrat. Jadi kita tuliskan sini sekan T tambah 1 kali sekan T tambah kurang 1 itu sama dengan tangens kuadrat T. Ya. Ya, sama dengan tangens kuadrat T. Ya, kita buat di sini lagi. Ini berarti sekan T kali sekan T, berarti sekan kuadrat T. Dikurangi dengan 1. Nah, kita lihat lagi. Ada enggak rumusnya ini? Kalau 1 tambah tangens kuadrat X, itu kan sama dengan sekan kuadrat. Berarti kalau 1 kurang sekan kuadrat, itu kan sama dengan tangens. Ya. Jadi, ini sama dengan tangens kuadrat T. Langsung terbukti. Kemudian C. Ada lagi rumus C-nya adalah sekan T kurang sinus T tangen T sama dengan cos. Bagian C mengatakan, kita ganti warna dulu deh. Sekan T dikurangi dengan sinus T dikalikan dengan tangens T itu sama dengan kosinus T. Kita akan tunjukkan seperti itu ya. Nah, berarti ruas kanannya yang akan kita proses sehingga dia menghasilkan ruas kanan ya. Jadi ruas kirinya kita proses menghasilkan ruas kanan. Nah, ini sama dengan saya bisa ganti sekan itu adalah 1 per cos. Jadi 1 per cos T dikurangi, ini karena dalam kurung, sinus T dikalikan, tangens itu adalah sinus T per cos T. Ya. Sehingga ini menjadi 1 per cos T dikurangi dengan sinus kuadrat T per cos T. Ya. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, berarti 1 kurang sinus kuadrat T dibagi dengan cos T. Nah, 1 kurang sinus kuadrat T apa? Kosinus. Jadi,
kosinus kuadrat T per cos T. Ini kan bisa habis dibagi ya, pangkatnya itu tinggal pangkat 1, jadi dia sama dengan cos T. Sehingga terbukti bahwa kalau sekan T dikurangi dengan sinus T tangens T, itu dia adalah cos T. Oke. Kemudian kita lanjut bagian D ya. Sekan kuadrat T kurang 1 per sekan kuadrat T sama dengan sin kuadrat. Jadi video ini hanya untuk nomor 11. Oke, bagian D. Bagian D kita tuliskan lagi. Bagian D itu adalah kita membuktikan sekan kuadrat T kurang 1 dibagi dengan sekan kuadrat T, itu dia sama dengan sinus kuadrat T. Nah, ini kita bisa menggantinya. Nah, kita cari dulu sekan kuadrat T kurang 1 apa sih? Ada enggak ini? Sekan ini, sekan kuadrat X dikurangi 1, berarti tangens kuadrat ya. Berarti ini kita bisa langsung tangens kuadrat. Kita tuliskan dulu. Bisa beberapa cara sih ini. Jadi ini kita langsung selesaikan. Sekan kuadrat T kurang 1 per sekan kuadrat T. Ini kan sekan kuadrat T, ini kan jadi tangens ya. Tangens kuadrat T. Kemudian ini bagi dengan sekan kuadrat T. Nah, tangens kuadrat itu kan sinus kuadrat T dibagi dengan cos kuadrat T. Sedangkan sekan itu adalah 1 per cos kuadrat T. Nah, ini sama aja dengan kita mengatakan sin kuadrat T per cos kuadrat T dikalikan dengan kebalikan dari 1 per cos. Berarti cos kuadrat T per 1. Itulah tulisnya ya. Nah, kalau dari sini berarti ini pembagiannya selesai. Tinggal sinus kuadrat T dibagi dengan 1. Jadi sinus kuadrat T. Sehingga kesimpulannya, kalau sekan kuadrat T dikurangi 1 per sekan kuadrat T, itu hasilnya adalah sinus kuadrat T. Ada lagi yang kita akan bahas. Kita bahas nomor 12 bagian A. Oke. Nanti video selanjutnya itu adalah bagian 12 dan seterusnya ya. Coba kita pakai warna yang lain. Ini nomor 12 bagian A. Kita buktikan bahwa sinus kuadrat V ditambah dengan 1 per sekan kuadrat V, itu dia sama dengan 1. Nah, kita bahas ya. Kita bahas. Berarti ruas kiri kita akan buktikan, kita selesaikan ruas kiri untuk menghasilkan ruas kanan. Ya, nah ini kan sama dengan apa? Ini sama, buat aja ini tetap. Yang diganti adalah sekan. Nah, sekan itu adalah 1 per cos. Karena dia kuadrat, maka 1 per cos kuadrat V. Nah, ini adalah sinus kuadrat V. Ditambah dengan 1 kali dengan kebalikannya. Cos kuadrat V bagi 1. Nah, ini maka hasilnya sin kuadrat V tambah cos kuadrat V. Ingat bahwa identitas rumus Pitagoras ya, sin kuadrat tambah V kuadrat. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1. Maka ini hasilnya adalah 1.
Ya, sehingga kalau kita turunkan di sini, terbukti bahwa sinus kuadrat V ditambah dengan 1 per sekan kuadrat V, itu dia sama dengan 1. Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih untuk video hari ini. Video selanjutnya kita akan membahas nomor 12, itu bagian B, C, D, bahkan dengan nomor 13, A sampai D. Terima kasih.